Gagasan negara untuk membiayai atau menanggung seluruh pembiayaan di sekolah swasta itu adalah ide yang sangat ideal sekali. Tapi kalau itu tanpa dibarengi dengan kesiapan yang sistematik dan anggaran yang siap atau anggaran yang cukup, tentunya ini akan menjadi bumerang di dalam dunia pendidikan kita, yang dimana pendidikan kita akan disamaratakan menjadi pendidikan yang tidak berkualitas. Mahkamah Konstitusi yang menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta menuai sorotan. MK memberitakan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan dasar selama 9 tahun, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta digratiskan. Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pemirsa pendidikan dasar 9 tahun, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mampukah pemerintah merealisasikannya? Nah, ini tantangan yang mesti diselesaikan ya, karena itu perlu dicari jalan keluarnya, itu bagaimana agar kualitas itu jangan dikorbankan karena sekolahnya menjadi gratis. MK itu kan final and binding kan, itu tentu saja paripurna dan mengikat. Karena itu ya tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita berikan di putusan MK itu, tapi bagaimana pelaksanaannya itu harus koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan, dan yang sangat penting lagi adalah arahan Bapak Presiden. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pada tahun 1992, ada salah satu founding father kita yang bernama Ki Hajar Dewantoro mempunyai suatu pandangan atau suatu ide gagasan yang sangat brilian sekali untuk mengentaskan bangsa ini dari penjajahan. Pandangan beliau kurang lebihnya seperti ini ide beliau. Jika nasib bangsa ini mau berubah, maka ya harus diubah lewat sekolah. Kemudian cita-cita beliau ini beliau realisasikan itu dengan cara mendirikan suatu tempat belajar yang dimana kita kenal semua di dalam banyak buku sejarah yang ada di Indonesia tempat belajar tersebut dengan nama Taman Siswa. Dan dari sini juga, dari Taman Siswa ini muncul sebuah semboyan dari bahasa Jawa yang dimana semboyan tersebut menjadi dasar filosofis pendidikan nasional kita yang kita kenal dengan ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayan. Kemudian setelah bangsa ini merdeka dari penjajahan, agar terselenggaranya proses pendidikan yang ada di Indonesia itu berjalan dengan lancar, maka harus diberi landasan hukum yang sangat kuat sekali, yang dimana landasan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31, yang dimana pasal tersebut berisi tentang jaminan hak warga untuk memperoleh pendidikan. Karena apa ya? Karena dasar hukum ini yang memperkuat agar masyarakatnya itu tidak diabaikan oleh pemerintahan, agar pemerintahan itu bisa menjamin hak dasar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu pendidikan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya nasib suatu bangsa, arah suatu bangsa itu ditentukan dengan pendidikan. Jika pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan tersebut pendidikan yang sangat berkualitas, tentunya bangsa tersebut arahnya juga jelas sekali. Tapi sebaliknya, ketika pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan tersebut asal-asalan, tentu nasib suatu bangsa tersebut akan mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Lah, dari sini, dari dasar yang sudah dimunculkan, dari dasar hukum yang sudah dimunculkan di dalam undang-undang tadi, itu selanjutnya pemerintah kita itu untuk mempermudah penyelenggaraan, untuk mempermudah memberikan hak-hak kepada warganya, itu memunculkan suatu undang-undang Sidiknas pada tahun 2003,
yaitu pada pasal 50 yang dimana isinya itu tentang aturan proses aturan pendirian sekolahan, yang dimana di situ disebutkan bahwasanya sekolahan itu bisa didirikan oleh pemerintahan dan juga masyarakat. Nah, dari dasar ini maka muncullah istilah sekolah negeri, yang dimana seluruh proses pembiayaannya itu ditanggung oleh pemerintah, mulai fasilitas, mulai tempat, mulai seragam dan lainnya itu ditanggung semua oleh pemerintah. Dan di sisi lain juga muncul suatu sekolahan yang dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri, yang biasa kita kenal dengan sekolahan swasta, yang dimana semua proses pembiayaan yang ada di dalam sekolah swasta itu dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu, banyak sekolahan swasta ini yang menjadi sangat maju sekali, mulai dari kualitas, mulai dari fasilitas itu sangat maju sekali. Karena apa ya? Karena didukung dengan pendanaan yang tidak terbatas tadi. Dana yang didapatkan sekolah-sekolah swasta ini diperoleh dari para orang tua, yang dimana orang tua tersebut anaknya disekolahkan di sekolahan tersebut. Nah, dari sini, dari pendanaan yang tidak terbatas ini dan pengelolaan manajemen pendidikan yang sangat bagus, maka dari sini muncullah berbagai macam sekolah-sekolah swasta yang menunjukkan kualitasnya, yang mencoba menjawab perkembangan zaman, tantangan perkembangan zaman saat ini. Sehingga di situ juga banyak orang tua itu yang mulai tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta walaupun dengan biaya yang sangat mahal sekali. Karena ya kita ketahui bersama bahwasanya memang apa-apa yang ada di dunia ini menggunakan uang. Ketika biaya operasional itu ada untuk menunjang kualitas suatu pendidikan, maka ya akan terwujud pendidikan yang sangat berkualitas, tentu dibarengi dengan manajemen pendidikan yang sangat baik. Dikolaborasikan keduanya, karena tanpa manajemen pendidikan yang baik, walaupun dananya banyak, tentu juga tidak akan memunculkan pendidikan yang berkualitas juga. Namun sebaliknya, di sekolah-sekolah negeri yang dimana kita ketahui bersama pembiayaan yang ada di sekolah negeri itu hanya mengandalkan dari dana BOS, dari bantuan pemerintah saja pembiayaannya. Lah, di situ kelemahan sekolah negeri tidak bisa memunculkan fasilitas-fasilitas, tidak bisa memunculkan kualitas pendidikan yang bagus. Karena apa ya? Karena dana yang digunakan itu sangat terbatas sekali. Bahkan ada cerita itu ketika dana BOS itu biasanya dirapel berapa bulan sekali, sehingga ketika ada kegiatan itu kepala sekolah biasanya mengeluarkan dana pribadinya untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, dari sini maka banyak orang tua itu memandang sebelah mata sekolahan-sekolahan yang ada yang di bawah naungan pemerintahan, yaitu sekolah negeri, memandang sebelah mata. Karena apa? Ya karena sudah terlihat jelas sekali bahwasanya kualitas yang diberikan dari sekolahan-sekolahan negeri ini sudah sangat tertinggal jauh sekali dengan sekolah-sekolahan swasta yang ada. Sehingga dari situ banyak para orang tua itu memilih anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah swasta walaupun mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Nah, dari sini muncullah suatu permasalahan yang sangat besar sekali di dalam dunia pendidikan kita. Masalahnya tentang apa? Yaitu permasalahannya tentang kesenjangan di dalam dunia pendidikan kita, yang dimana sekolah-sekolah berkualitas itu hanya dapat dijangkau oleh mereka-mereka yang mempunyai uang saja. Yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini sekolah berkualitas itu hanya bisa disediakan oleh sekolah-sekolah swasta dengan biaya yang sangat mahal sekali. Nah, dari situ hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang segelintir saja yang bisa menikmati pendidikan berkualitas. Sebaliknya,
anak-anak miskin itu dipaksa oleh pemerintah untuk bersekolah di sekolah negeri yang ada di Indonesia ini, yang kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekolah negeri, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia itu masih jauh dari kata kualitas. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwasanya pemerintah saat ini belum bisa melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar yang diamanatkan oleh Founding Father kita untuk memenuhi hak dasar setiap warganya dalam mendapat pendidikan. Kemudian dengan adanya fenomena ini, jaringan pemantau pendidikan Indonesia atau yang sering kita kenal dengan singkatan JPPI dan 3 pemohon individu, yaitu Fatihiyah, Novi, dan Ajiningrum, mereka mengajukan gugatan ke MK terkait sekolah swasta gratis. Dengan dasar apa ya? Dengan dasar adanya Undang-Undang Signas pasal 34 ayat 2 yang mengatur tentang wajib belajar tanpa pembiayaan sama sekali atau gratis. Kita cerita, gugatan mereka ke MK telah diterima oleh MK, yang dimana MK telah memerintahkan pemerintahan kita untuk membiayai pendidikan sepenuhnya, baik itu swasta maupun negeri. Adanya putusan MK ini tentunya bagi masyarakat kita ini ada suatu berita yang sangat menggembirakan sekali, yang dimana memang dengan adanya putusan MK ini, biaya sekolah yang dulu bisa dianggap menjadi beban, terutama di sekolah-sekolah swasta, kini itu berpotensi digratiskan, berpotensi dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Namun di sini juga setelah adanya putusan MK ini itu muncul sebuah pertanyaan yang sangat mengganjal sekali. Apakah sekolah-sekolahan swasta yang dibiayai pemerintah ini nantinya bisa mempertahankan kualitas-kualitas yang sudah dia selenggarakan sebelum pemerintah membiayainya? Karena ya kita ketahui bersama, sekolah-sekolah negeri saat ini yang dibiayai pemerintah dengan dana bosnya itu belum bisa menyediakan, belum bisa menyelenggarakan suatu proses pendidikan yang berkualitas. Karena apa ya? Karena tersandra oleh dana-dana terbatas dengan adanya dana yang kurang tadi. Sehingga kegiatan apapun yang dilakukan di dalam suatu pendidikan yang ada di negeri itu menyesuaikan dana dari pemerintahannya. Sehingga dari sini untuk memunculkan pendidikan yang berkualitas itu sangat tidak mungkin sekali. Lah, di sini dari putusan MK ini yang mengatakan bahwasannya semua pendidikan dasar baik itu negeri maupun swasta itu harus gratis, harus dibiayai pemerintah. Ya, pertanyaan besarnya tadi, apakah sekolahan swasta itu bisa mempertahankan kualitasnya ketika nanti dibiayai pemerintah dan tidak boleh memungut biaya dari orang tua? Jika negara ini benar-benar siap memberikan pembiayaan secara penuh, tentu ini adalah sebuah langkah yang sangat revolusioner sekali di dalam pemerataan pendidikan kita. Dan langkah ini juga membukakan jalan bahwasanya pendidikan berkualitas itu tidak elitis lagi, tidak berbasis ekonomi lagi. Bisa didapatkan oleh siapa saja, baik itu yang miskin sampai orang yang kaya, dapat pendidikan yang berkualitas. Tetapi kalau kita lihat realita yang ada saat ini, sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah kita itu biaya operasionalnya untuk melaksanakan pendidikan, untuk melangsungkan proses pembelajaran yang ada di sekolah negeri itu masih sangat tersendat-sendat sekali, sehingga sekolah-sekolah negeri itu tidak bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
masih banyak gaji guru yang dirapel. Kemarin ada cerita dari kakak saya di mana kakak saya itu baru diangkat menjadi seorang pegawai P3K. Setelah diangkat di gajian pertama, beliau juga seorang guru. Di gaji pertama itu ternyata gajinya tidak diberikan. Karena apa ya? Karena alasan efisiensi untuk mengejar mengejar kebijakan-kebijakan gimmick seperti makan bergizi gratis. Nah, kita ketahui bersama memang kebijakan gimmick seperti makan bergizi gratis dan mendirikan sekolah rakyat itu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan kita. Kebijakan seperti itu seolah-olah itu menyelesaikan, padahal itu hanya sebuah gimmick dari politikus-politikus culas yang hanya ingin memanfaatkan masyarakat kita. Ya, seperti cerita kakak saya ketika sudah lolos dari tes P3K, SK-nya belum turun, alasan efisiensi. Setelah ditanyakan, di demo ditanyakan, SK-nya turun, tapi waktu penggajian malah dirapel bulan depan katanya. Nah, ini kan sebuah kekonyolan. Bagaimana seorang guru bisa memunculkan suatu pendidikan, proses pembelajaran yang berkualitas ketika kesejahteraannya pun tidak diperhatikan sama sekali. Oke teman-teman, gagasan negara untuk membiayai atau menanggung seluruh pembiayaan di sekolah swasta itu adalah ide yang sangat ideal sekali. Tapi kalau itu tanpa dibarengi dengan kesiapan yang sistematik dan anggaran yang siap atau anggaran yang cukup, tentunya ini akan menjadi bumerang di dalam dunia pendidikan kita, yang dimana pendidikan kita akan disamaratakan menjadi pendidikan yang tidak berkualitas. Kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan berkualitas ini sangat penting untuk meraih mimpi kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Tanpa pendidikan yang berkualitas, tentunya mimpi itu akan hanya menjadi gimmick saja. Gimmick para politikus culas yang dilontarkan dalam 5 tahun sekali. Oke teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.